Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Hari ini aku mau lanjutin proyekan kemarin kan baru beres ganti suspensi depan dan belakang. Nah, hari ini aku mau lanjutin proyekan buat upgrade si pengeremannya. Jadi ini proyekan kedua. Nih, motor aku sekarang kemarin beres proyekan pertama ganti suspensi depan dan belakang. Jadi seperti ini. Kita lanjut hari ini buat upgrade pengeremannya, mulai dari disc brake, kaliper, pengereman kanan dan kiri, terus lanjut yang belakang dan ganti juga si selang remnya. Oke, ini dia part-part yang bakalan kita pasang di proyekan Aerox Turbo kali ini. Yang pertama ada disc rotor, ini dari RPD, ukurannya 260. Kalau yang orinya itu kan 230, jadi naik 30. Ini di harga 950.000. Jadi lebih gede dari yang orinya. Terus ganti master rem juga nih, kanan dan kirinya, karena kan udah double disc juga kan si Aerox baru ini, jadi cakram depan belakang makanya. Nah, jadi si master remnya juga yang pakai master brake pump. Jadi ada si itunya, ada si cairannya, ada si minyak olinya, ada si minyak remnya. Terus minyak remnya ini pakai dari TDR. Oh ya, by the way, master rem ini harganya 1.950.000, dapat dua loh, murah ya. Terus ada kalipernya. Ini kalipernya pakai RPD yang 4 piston, warna titanium kayak gini, di harga 900. Ini di harga 1.500.000. Jadi ntar POV-nya jadi kayak gini. Pasti jadi gambot banget sih buat si Aerox Turbo-nya. Dan ini yang belakang pakai yang 2 piston RPD juga. Ini di harga 950.000. Terus tabung minyak remnya, karena dua-duanya pakai disc brake, jadi sama-sama pakai minyak rem, pakai tabung minyak rem dari RPD, warna yang soft kayak gini ya, hitam, terus ada list merahnya. Nah, terus di sini ada brake hose, ini dari TDR atau selang minyak rem lah ya. Jadi ini yang Teflomax tuh ada tulisannya, Teflomax. Jadi ada 4 ternyata ya, banyak juga. Kita coba pasang ntar kayak gimana, karena kan emang ABS juga kali ya. Sepertinya ini buat belakang yang panjang banget. Ini di harga 950.000. Oke, ini proyekan kita kali ini buat pengereman si Aerox Turbo. Kita coba langsung aja pasang di motornya. Oke, motornya sudah naik ke bike lift. Kita langsung aja garap, digaskan. Nih, langsung dibuka. Oh, buka bracketnya doang ya? Iya. Tinggal buka bracket dari yang aksial ke radial. Ini mau pasang disc. Oh iya, ban turun juga ganti disc brake-nya. Ini kan 230. Kalau radial itu, ini kan ada afroda nih. Kalau afroda ngadep ke sana, kalau mounting untuk remnya itu searah, itu disebut radial. Salah, aksial. Kalau radial itu berarti dia berlawanan nih. Oh. Ini ke sini, ini ke sana kan? Iya. Dia begini. T sama asroda ya, Betul. lihatnya asroda. Oh. Sama kayak ini, master rem. Master rem. Master rem ini kan sejajar sama stang nih. Iya. Makanya disebut aksial. Nanti yang kita pakai yang radial. Nah, radial tuh ke sini. Nah, Oh gitu juga ya? Selang rem, master rem juga ya? Sama ya? Stang ke sini. Iya. Nah, ini ngadepnya ke sini. Kalau yang ini sejajar tuh. Ini aksial. Iya. Kalau ini radial. Oh, baru tahu master rem juga sama ada itunya ya. Nah, jadi ini pistonnya 16 buat yang belakang. Karena kan kecil si kalipernya. Tuh, kalau yang depan ini. Yang depan kalau pakai yang 17. Diameter di dalamnya lebih gede. Lebih gede karena emang si kalipernya lebih gede juga ya. Betul. Jadi dia lebih nonjok buat si kalipernya. Oh, gitu guys perbedaannya guys. Soalnya ini Oke nih, ini. perbedaannya 30 mili berarti 3 cm. Ya. Bener ya? 3 cm ya? Nah, gini nih. Nih, Oh, gini, masukin ini 3 dulu. cm. Jadi ini 3 cm diameternya. Tuh, jadi kalau cara gini, ini 1,5, ini 1,5. Oh, jadi full ininya ya, full sisanya ya? Betul, ini kan 360, Iya. 330. Lumayan ya ngegede ini ya. Dan beda banget bunganya, alurnya. Wis, Nih, sangat. ada kancing-kancing floatingnya kan? Kancing floatingnya pun ada tulisan RPD-nya, keren sih. Oke, seperti biasa pakai locknet buat ngencengin si baut disc brake-nya nih. Buat disc brake-nya pakai locknet kayak gini, karena kan ini rentan dengan getaran, biar nggak ngelonggarin, makanya biar aman dan tentram di jalan ya, nggak akan ngelogorin si bautnya. Ini dia proses perusakan motor. Motor masih 0 km, dibungkus plastik semua, langsung dibuka-buka ya, dihajar langsung ya. Karena ini motor baru, jadi kita masih meraba-raba cara buat ngebuka ininya nih, karena harus pasang selang rem ya.
pasang selang rem nih. Jadi harus dioprek, ditarik-tarik nih. Oke, bodi sampingnya sudah terlepas, bagian tengahnya karena kan ini perkabelan selang rem dari sini ke belakang, set, dan nyampe ke sini. Oke, satu hal yang berbeda dari Aerox Connected, coba agak kan. Nih, si ininya tuh susah banget tadi buat dilepas, dan biasanya kan kalau Aerox Connected dasinya doang kan yang dilepas tuh, nah si ininya doang. Ternyata kalau di turbo itu dan di Alfa dia tuh nyatu. Jadi dalamnya ada bautnya gini. Jadi buka itu full segeblek ya. Ya. Tutornya gimana tadi bukanya? Lupa lagi. Lupa lagi. Pokoknya di sini samping-sampingnya tuh ada klip-klipnya. Nih ada klip-klipnya di samping. Dua baut ini dulu. Nih, dua baut Baut atas, ini, kiri satu. kanan. Dua baut ya. Terus lepas. itu katanya di sini di crack gituin. Dari sini dikeluarin gitu. Ditarik sini kalau ngeliat itu ya. Oh, dikeluarin gini ya. Truk. Oh, gitu diangkat lah ya. Set, barulah keluar, dan itu agak PR sih, tadi nguliknya agak susah dan alhamdulillah terbuka. Karena kita belajar dari pengalaman ya, yang connected itu kan biasanya dasinya doang. Ternyata yang sekarang itu di baut tuh, ada bautnya. Jadi nggak bisa cuman dasinya only. Harus full segini dilepasnya. Tapi nggak ada yang patah, sukses. Aman. Ini kita tadi nyari tutor di YouTube belum ada ya? Belum ada. Terus satu lagi kita menemukan permasalahan karena kan Aerox Turbo ini kan ABS-nya depan only, single channel, jadi yang belakangnya enggak. Nah, jadi yang depan itu dari master rem ke sensor ABS baru ke kaliper depan. Tapi yang belakang dari master rem langsung ke belakang ke sini. Nah, jadi kita selang remnya salah, kita pakainya yang ABS depan belakang ternyata. Jadi harusnya yang belakang itu direct dari master rem kiri langsung ke sini, ke kaliper belakang. Nah, ini ya si modul ABS-nya jadi dari master rem depan masuk ke sini ke modul, terus satu lagi langsung ke kaliper bawah. Jadi cuman dua doang kalau misalkan satu channel, tapi kalau misalkan dua channel dia ada 4 yang kayak gininya. Looks-nya jadi kayak gini, si kaliper RPD radial udah beres terpasang, terus di rotor juga 260 mm udah terpasang, jadinya seperti ini. Terus nambah bosingan tadi kurang lebih 1,8. Kurang lebih nambah 1,8, jadi bener-bener nyampe ujung, ngeplek banget. Looks-nya jadi seperti ini. Nih, cakep. Padat banget. Tinggal nungguin selang rem terus masuk ke bagian atas. Gua ada videonya tadi. Oke guys, ternyata lumayan PR ya di selang remnya. Gagal, NMAX New. Gagal guys. NMAX New nih. NMAX New ya bener ya? Ini kita lupa bahwa Aerox itu single channel ABS. Udah itu selang kabelnya kabel-kabelnya kayaknya selang ke belakang itu pakai yang non ABS. Yang depan pakai yang ABS. Jadi banyak perbedaan lah ya. Banyak perbedaan. Jadi entar nih PR. Nanti siapin selang remnya tenang. PR. Karena ya namanya juga motor baru ya guys ya. Jadi di aftermarket bener-bener masih sedikit sekali, bukan sedikit sih, bahkan nggak ada di aftermarket pun. Jadi kita pakai yang ada dulu. Coba-coba juga sih. Udah, ntar kita lanjut ke next day guys. Kita cari barangnya dulu. Oke, sekarang permasalahan sudah beres ya. Jadi kita ganti si brake hose-nya, selang remnya nih. Jadi yang ini tuh ada setannya juga, nanti ada setan. Nanti ada one setnya gitu dari TDR. Cuman ini aku baru ngambil yang satuan karena kan ini perdana juga gitu ya, kemarin emang belum ada, dan nanti kalau misalkan ini udah dibikin pasti ada juga yang satu setnya buat kalian nih. Nah, jadi ini panjang banget ya. Buat yang belakang nempel dari brake pump dari master rem sebelah kiri ke bawah masuk set nyampe ke belakang. Sekarang belakangnya lagi dibuka-buka, lagi dilepas dulu si selang rem yang sebelumnya buat ganti sama yang ini. Terus ada tambahan juga, ini aku mau pasang lock buat suspensi belakang karena kemarin cepet banget ya. Suspensi belakang itu bongkar pasangnya agak ngeri juga dengan harga 13 juta kalau misalkan ada yang amit-amit orang jahat gitu ya. Jadi kita pakai ini nih buat memperlambat, atau kata Kang Anto. Bukan buat mencegah ya, tapi buat memperlambat. Terus ada tambahan juga ini si bracketnya buat tabung minyak rem depan. Dua dan ganti juga disrotor belakangnya nih. Disrotor belakang ganti, ukurannya sama 230, cuman si alur bunganya berbeda. Oke, ini bagian sebelah kirinya sudah beres dilepas, tinggal kita
pasang yang baru. Oke, karena yang nyata ini PNP banget. Ini buat NMAX ya Kang Anto ya? Oh iya, NMAX dan Aerox. NMAX dan Aerox. Karena Aerox sama tuh. tingkat sama. Ngeplek banget tuh. Tuh, di sini tulisannya ada sama persis. Aerox itu. Di sini buat. Oh, udah ada buat Aerox. Buat NVX tuh. Aerox Turbo berarti ya. Oh iya, NVX di Thailand ya. Alurnya juga pas. Jadi cakep. Lihat buka suspensi belakang itu gampang banget ya. Tinggal buka dua baut yang bawah, terus yang atas udah bisa copot. Cuman ini jangan ditiru lah guys ya. Jangan lah, ini mah buat ngasih tahu aja kalau ini tuh gampang. Dan kalau misalkan kalian ganti suspensi yang mahal, ya harus beli ini ya lah, lock suspensinya biar aman, tenang, tentram. Karena sempat ada kasus juga sih, lagi parkir tiba-tiba suspensi hilang. Makanya seperti inilah yang ditakutkan ya. Harus pasang lock suspension jadi lebih aman tuh. Aerox single arm gini cakep juga ya. Ala-ala Ducati. Jadi coba single doang, single arm sebelah kiri. Kadarnya nggak adaan kayak gini, kebuka. Oke, ini ya looks afternya jadi lebih cakep. Nggak ngantuk lagi si disc rotornya. Masang disc brake-nya udah beres. Waktunya ditempelin lagi si velgnya ke motor. Looksnya jadi kayak gini. Dan karena kemarin juga udah sempat kita bahas ya, kita nggak bisa pasang kaliper RPD ini yang 2P karena ngebaduk kena si kayaknya tuh, kena velgnya. Tuh, kena ini velgnya ya. Nah, kena bagian sininya. Ada dua opsi antara kalian mau ngebubut ini velg nih, abisin dikit biar kalipernya bisa masuk. Atau opsi kedua kalian bikin spacer atau ring ganjelan biar si kalipernya ini agak keluar. Bukan kaliper, disc rotornya ini agak keluar. Jadi terserah kalian mau pakai solusi yang mana. Atau solusi ketiga kalian ganti velg ya. Jangan pakai. Kalau pakai velg ori nggak akan bisa. Proses pergantian master rem atasnya nih. Jadi ini udah dilepas si master rem sebelah kirinya. Ini dia master rem sebelah kirinya karena cakram jadi dia ada tabung minyak remnya. Dan ini sebelah kanannya. Selang minyak remnya udah masuk ke alur sebagian. By the way, sini kelihatan ya ecu. Kalau nggak salah gitu, ecu yang dulu tuh cuma 2, 1, 2 udah. Sekarang ada tambahan ini. Satu soket lagi, mungkin ini yang buat ke kirian ya, buat YECVT-nya, buat si turbonya. Jadi sekarang ada tambahan satu soket dari ecunya. Nih, si selang minyak rem udah ke dalam, udah terpasang juga. Sekarang bakalan nyabut dulu yang orinya. Nah sekarang bakalan nyabut dulu yang orinya tuh. Nah sekarang ganti pakai Teflomex ya. Jadi sekarang di ujungnya sini nih ada tulisan karet TDR-nya gitu kalau yang baru. Nah, kelihatan dengan jelas. Dan ini lebih lentur juga, jadi kalau buat berliku-liku seperti ini masih enak. Yang paling kerasa itu buat stang depan sih, karena kalau misalkan keras biasanya belok-belok pun agak berat. Kalau misalkan lentur nanti buat belok-belok lebih ringan. Oke nih, ini kaliper ori dan yang RPD udah beres terpasang. Jadi looks-nya jadi seperti ini ya. Wih, cakep, ada merah-merah juga. Nanti bakalan masuk ke aksen-aksen motor. Terus yang RPD ini dia pakai banjonya itu diganti. Jadi yang udah ada bawaannya kayak gitu ya, buat si sensor rem. Kalau yang ori itu pas nempel ke modul itu pakai pipa seperti ini. Jadi ada dua pipa juga yang nempel ke modulnya kayak gini ya kurang lebih. Nah karena ganti selang minyak remnya, jadi ini dilangsungin ya pakai selang minyak rem, nggak pakai pipa-pipa lagi, langsung nempel ke si modul ABS-nya. Nah guys, dapat info dari Agagan ya, katanya modul ABS itu mahal banget. Buat NMAX Out aja itu tuh 5 juta ininya ya. Buat X-Max itu 7 jutanya. Buat ini satu channel ya mungkin ini kisaran di 3 jutaan lah ya modulnya ya. Jangan sampai rusak. Dan modul ABS itu bisa rusak kalau misalkan kalian telat ganti minyak rem. Jadi minyak rem juga ada masa berlakunya guys, kurang lebih sampai 10.000 km. Jadi udah 10.000 km kalian harus ngebleeding ganti minyak remnya semua. Jadi biar nggak ngerak di ininya nih, di modul ABS-nya. Gitu, daripada kalian ngeluarin 5 juta buat modul ABS, mending ganti minyak rem paling berapa? 500.000 ya. Sama jasa segituan lah. Oke, master rem sebelah kanan udah beres terpasang, udah di bleeding juga. Tabung minyak rem udah terpasang juga seperti ini, jadi ntar di samping dan gak akan terlalu ke atas kalau orang sekarang nyebutnya kayak toren. Ini master rem sebelah kiri juga udah beres dan tabung minyak remnya jadi
Pengereman sudah beres ya, permasangannya mulai dari kaliper depan dan si selang minyak remnya udah beres. Terus selang minyak rem buat belakangnya juga sudah beres. Master rem dan tabung minyak rem sebelah kanan juga sudah beres. Terus master rem dan tabung minyak rem sebelah kiri juga udah beres. Ini proses paling ditunggu-tunggu kalau misalkan modifikasi karena merusak body ori ya. Ini bener-bener motor baru langsung dihajar, dihantem buat main coak-coak karena emang fitment itu utama juga ya. Jadi kita nggak apa-apa nyoak, yang penting rapi dan masih enak looksnya, masih enak dilihat. Jadi ini agak ngeganjel buat si dudukan minyak rem, buat si minyak tabungnya ya. Makanya agak di coak-coak seperti itu tuh. Oke guys, jadi fitmentnya udah beres nih, si tabung minyak rem kayak gini ya, agak ke bawah biar nggak terlalu kayak toren, agak turun. Terus ini coba lihat Mang, batoknya Mang, jadi trondol ya batoknya. Cuman dikit, soalnya kan agak lebar, agak ada wing-wingnya samping, dan sekarang jadi seperti ini. Wih, keren, rapi agak ngerjainnya. Udah ngeplak mulai dari sore, lihat nyampe gelap dong ini bikin papas-papasan. Lumayan lama juga nih fitment kita ya. Dan sekarang waktunya kita pasang-pasang. Oke guys, jadi hasil modifnya seperti ini. Lihat looksnya bener-bener eye catching dan ngap-ngap parah ya. Cakep banget, keren banget. Oh ya, aku juga lupa nih ngasih info buat tabung minyak rem ini di harga 150.000 dan si bracketnya ini di harga 80.000 buat per satu piece-nya ya. Terus buat disc brake belakang ini di harga 400 ribuan. Nah, jadi looks dari atas motor jadinya seperti ini. Clean banget ya, enak banget dilihatnya. Dan ada tabung minyak rem 2 kanan kiri. POV-nya jadi seperti ini. Jadi lebih enak, buat ngonten juga lebih cakep ya. Jadi ntar kalau misalkan ngonten juga pakai GoPro, pakai helm, looksnya seperti ini, enakin buat dilihatnya. Mewah tapi elegan. Terus fitment dari depannya seperti ini, jadi ini kayak padat banget buat pengeremannya, mulai dari master rem langsung ke apa ini sebutannya, tabung minyak rem. Bener-bener padat, nempel, nggak ada gap gitu. Jadi kalau orang-orang sekarang kan nyebutnya kayak toren ya, ini kan bener-bener nempel banget sama master rem. Jadi tadi kita mapas si body juga lumayan banyak. Body itu kan, batok itu kan harusnya ke sini nih, set gitu tuh. Jadi mapasnya lumayan gede buat yang bagian kiri. Terus buat bagian kanan juga sama ya. Dari atas ini dipapas, terus ke sininya juga agak dipapas dikit. Nggak dikit juga sih, lumayan banyak. Ini si batok itu harusnya lebar kanan kiri, jadi cuman segede gini doang. Motor masih diplastikin, langsung dihajar ya, langsung dicoak-coak. Nggak apa-apa lah, namanya juga modifikasi, beauty is pain. Jadi ya kalau pengen cakep itu pasti lumayan ya, harus nyoak-nyoak. Jadi satu lagi yang nggak kalah padat itu bagian pengereman depan, mulai dari kalipernya yang udah jadi radial yang 4 piston jadi gede banget. Terus ditambah lagi disc brake-nya yang upsize juga jadi 260. Jadinya padat dan keker banget ya. Enak banget buat dilihat. Terus buat pengeremannya juga pasti jadi lebih maksimal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, jadi hasil modifikasinya seperti ini. Ini proyekan kedua. Gimana nih menurut kalian tentang hasil modifikasi pengereman kali ini? Boleh komen-komen aja menurut kalian seperti apa, dan kira-kira next video kita bikin konten apa lagi nih kalian pengennya. Looksnya cakep sih, kalau aku suka banget looksnya, jadi bener-bener sangar pol ya. Oke guys, sekian aja video kita tentang modifikasi project kedua kali ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.